Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada mata pelajaran IPS, kita akan membahas mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN. Ya, apa saja yang akan kita bahas? Pertama, kita akan membahas kerjasama, meliputi pengertian kerjasama, faktor pendorong kerjasama, dan faktor penghambat kerjasama. Sub pembahasan yang kedua, bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama antar negara ASEAN itu ada dalam bidang sosial budaya, politik keamanan, dan bidang pendidikan. Pembahasan yang ketiga, apa sih pengaruh kerjasama antar negara-negara ASEAN ini? Terutama dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan kehidupan pendidikan. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajarannya, supaya berkah dan bisa konsentrasi, kita awali dengan membacakan basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita simak materi ini dengan saksama ya, supaya kita dapatkan pemahaman dan pengetahuan yang paripurna atau yang sempurna ya, jangan kemana-mana konsentrasinya. Bahas yang pertama, apa itu kerjasama? Kalian sehari-hari pasti tahulah apa itu kerjasama ya. Kerjasama ada yang memplesetkan kerja bersama. Benar, kerjasama itu ya jelas kerja bersama untuk tujuan yang sama ya. Nah, ini dia kerjasama dalam konteks antar negara-negara ASEAN. Kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Ya. Nah, ini dia simbolisasi kerjasama dengan bersalaman gaya rantai ya. Ini saling terikat satu sama lain. Ini pada ASEAN Summit ke-19 di Indonesia pada 2011. Ini simbol kerjasama antar negara ASEAN. Bahasan selanjutnya, apa saja faktor pendorong kerjasama? Nah, yang pertama ada kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua ada kesamaan dan perbedaan wilayah. Apa sih maksudnya? Ini dia ya. Kesamaan sumber daya alam dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Contohnya OPEC. Apa itu? Organization of Petroleum Exporting Countries atau negara-negara pengekspor minyak bumi. Ya, organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi. Sama-sama menghasilkan minyak bumi. Ya sudah, kita buat organisasinya supaya bisa bekerja sama dan makin kuat ya dalam bidang pengelolaan sumber daya minyak bumi. Perbedaan juga bisa melahirkan kerjasama, lebih spesifiknya perbedaan sumber daya alam. Indonesia menghasilkan komoditas pertanian, sedangkan Malaysia menghasilkan komoditas hasil industri.
Bisa saling bertukar dengan melakukan ekspor impor komoditas yang berbeda. Selanjutnya, ada kesamaan dan perbedaan wilayah. Faktor pendorongnya. Nah, karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya ya ASEAN tersendiri, kalau yang lainnya misalkan Uni Eropa ya, atau negara-negara kawasan yang lainnya yang membentuk suatu organisasi. Nah, ini contohnya ya, tadi sudah disebutkan. Kita bahas apa saja faktor penghambat kerjasama. Yang pertama ada perbedaan ideologi. Apa itu ideologi? Cara berpikir, paham, pandangan suatu negara atau haluan suatu negara. Kalau di dunia itu ada ideologi liberalis, ada ideologi sosialis, ada ideologi yang lainnya. Kalau kita ideologi Pancasila. Biasanya orang dengan kesamaan ideologi yang akan melakukan kerjasama. Berbanding terbalik, kalau berbeda ideologi itu sulit atau menjadi faktor penghambat melakukan kerjasama. Contohnya, Korea Utara berideologi komunis. Jarang ada negara yang melakukan kerjasama dengan Korea Utara. Selain karena tertutup, Korea Utara juga sangat minim sekali membuat suatu interaksi dengan negara yang lainnya. Sangat tertutup ya. Itu karena perbedaan ideologi. Yang kedua, karena konflik dan peperangan. Konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun suatu antar negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Misalnya sekarang konflik antara Palestina dan Israel. Sulit negara lain untuk melakukan kerjasama dengan kedua negara tersebut karena fokus perhatiannya adalah menyelesaikan konflik atau peperangan. Atau bisa juga konfliknya dari internal negara tersebut. Misalnya terjadi demonstrasi besar-besaran, huru-hara dan yang lainnya. Maka negara yang akan melakukan kerjasama pun berpikir dua kali, wah negaranya lagi nggak aman nih. Udah deh nanti lagi aja, tunggu aman dulu lah, tunggu kondusif dulu dan sebagainya. Nah lanjutannya guys ya. Guys ya. Next. Selanjutnya yang menjadi penghambat itu ada kebijakan protektif. Apa itu? Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Contoh, Indonesia sekarang sedang swasembada beras. Petani-petani itu menghasilkan beras dengan kualitas yang bagus dan dengan kuantitas yang banyak. Maka supaya petani tersebut tersalurkan barangnya dengan cara dijual kepada konsumen dan dengan harga yang bagus, maka pemerintah Indonesia menyetop dulu impor beras supaya tidak terjadi gejolak harga di pasaran. Kalau dibuka impor beras, nanti masyarakat malah memilih beras impor. Misalnya, dan beras petani menjadi tidak terjual. Kan kasihan ya, capek-capek udah nanam padi, pas dijual ternyata nggak laku. Dan kalaupun laku harganya murah, kasihan ya. Itu namanya kebijakan protektif. Next. Perbedaan kepentingan tiap negara, ya ini juga menjadi penghambat ya, karena beda-beda kepentingan tiap negara itu. Ya, ada saya mah fokusnya dalam bidang pertahanan. Ya udah deh, saya mah mau bekerja sama dengan negara yang sama juga dalam bidang pertahanan.
Ya, karena kepentingannya saya negara itu harus kuat. Nah, itu perbedaan kepentingan tiap negara dan ini bisa menjadi penghambat kerjasama yang harmonis. Ya, itu. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama. Masih semangat ya? Harus dong selalu konsentrasi ya, supaya bisa memahami materi ini dengan baik. Pertama, dalam bidang sosial budaya, apa saja sih? Nah, ini sebagian ya, nanti bisa kalian lihat di e-book ya, di e-book buku IPS ya, untuk lebih lengkapnya. Nah, apa saja? Ada pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, peningkatan program peningkatan kesehatan, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN, penyelenggaraan pesta olahraga. Nah, ini SEA Games ya. Kalian pasti sering mendengarnya. Ini adalah bentuk kerjasama dalam bidang sosial budaya. Selanjutnya, nah, yang selanjutnya membahas bentuk kerjasama dalam bidang politik dan keamanan. Langsung saja, apa sih bentuk kerjasamanya? Pertama, ada Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Yang kedua, ada Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme. Ya. Yang ketiga, ada pertemuan para menteri pertahanan, ya jelas, yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan. Selanjutnya dalam bidang pendidikan. Nah, ini ya bidang pendidikan. Pertama, bentuk kerjasamanya ada ASEAN Council of Teachers Convention di Sanur, Denpasar. Ini pada tahun 2012 ya. Apa sih temanya? Peningkatan profesionalisme guru dan kualitas pendidikan dan kemanusiaan. Teacher Professionalism for Quality Education and Humanity. Lalu ada penawaran beasiswa pendidikan, ini internal ASEAN, misalkan Indonesia memberikan beasiswa untuk negara-negara lain di ASEAN. Ada juga penawaran beasiswa eksternal, misalkan negara-negara ASEAN bekerjasama dengan penyedia beasiswa dari Jepang, Japan Scholarship Fund atau dana beasiswa ASEAN Jepang. Yang selanjutnya ada Olimpiade di bidang pendidikan. Nah, itu dia bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan. Next, apa sih pengaruh kerjasama terhadap kehidupan di ASEAN? Pasti ada pengaruhnya dong. Kalian kerjasama pasti ada pengaruhnya, ya. Nah, ada 5 bidang dalam kehidupan ekonomi. Kita bahas satu persatu ya. Masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, ini yang dibentuk pada akhir 2015. Jadi dalam bidang perdagangan itu semakin bebas, semakin leluasa untuk mendistribusikan hasil industri kepada negara-negara lain di kawasan ASEAN atau bertukar tenaga kerja terampil, saling memberikan ilmu mengenai teknologi produksi, transfer teknologi, dan sebagainya. Ini dampak dari adanya masyarakat ekonomi ASEAN. Yang kedua, dalam kehidupan sosial. Nih, karena kehidupan sosial itu sangat dinamis. Ketika terjadi konflik di Myanmar pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Nah, karena mereka mencari suaka atau perlindungan, jelas ya oleh negara-negara ini diterima. Apa sih? Kenapa diterima? Ya jelas karena kita itu sebagai manusia harus menerima, harus menolong yang lemah karena kita mempunyai sisi kemanusiaan, berempati dengan orang lain.
Yang ketiga, dalam bidang kehidupan budaya, banyak terselenggaranya kegiatan-kegiatan. Pertama, Festival Budaya ASEAN. Yang kedua, Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN. Dan yang ketiga, ada industri musik. Ya, ada industri musik Melayu misalnya ya yang diselenggarakan supaya melestarikan bahasa Melayu tersebut. Bahasa Indonesia dengan Malaysia itu rumpun bahasa Melayu ya, walaupun dalam penggunaan sehari-hari berbeda. Tetapi kalau kalian nanti main ke Malaysia pasti mengerti apa yang mereka bicarakan karena sama rumpun bahasanya, yaitu rumpun Melayu. Yang keempat, dalam bidang kehidupan politik. Nah, tidak selamanya berjalan harmonis ya. Interaksi itu kadang ada konfliknya seperti sengketa perbatasan wilayah. Salah satu contoh diantaranya adalah kasus Pulau Natuna ya, yang terjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Milik Indonesia tetapi diklaim atau diakui oleh Malaysia. Naik ke pengadilan internasional dan akhirnya apa? Malaysia lah yang mengklaim itu menjadi haknya dan akhirnya keputusannya bahwa Pulau Natuna adalah milik Malaysia. Nah, ini menjadi peringatan tersendiri ya bagi pemerintah Indonesia supaya menjaga kedaulatan bangsa itu dengan sungguh-sungguh. Kan sayang ya itu Pulau Natuna diklaim oleh Malaysia, jadinya milik Malaysia. Dan yang kedua ada pekerja migran, ya ini identik dengan istilah TKI, kekerasan terhadap TKI atau yang lainnya. Terakhir dalam bidang kehidupan pendidikan, ya. Karena kita era globalisasi menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Indonesia khususnya berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Kenapa pendidikan demikian penting? Karena pendidikan itu menghasilkan sumber daya yang terampil, berpengetahuan, berakhlak, berbudi pekerti yang baik ya, karena siapa yang akan menjalankan peradaban kalau bukan dari sektor pendidikan yang kuat. Nah, kalian sebagai generasi bangsa harus belajar dengan sungguh-sungguh walaupun dalam situasi pandemi seperti ini. Nah, demikian yang dapat Bapak sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan dan yang lainnya, kita akan berjumpa di ruangan virtual, Zoom atau yang lainnya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.